wilayah bekas kekuasaan kolonialisme Hindia Belanda sebagai kedaulatannya. Salah satu wilayah yang tidak dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia adalah Papua Nugini. Padahal Papua Nugini berada di dalam satu kawasan dengan Papua Barat, yakni berada di dalam Pulau Papua. Nah, lalu mengapa Papua Nugini tidak masuk ke dalam wilayah Indonesia? Itu persoalannya. Jika melihat catatan sejarah, Pulau Papua terbagi menjadi dua, yakni Papua Barat yang masuk ke dalam wilayah Indonesia dan Papua Nugini yang menjadi negaranya sendiri. Nah, saya ingat nama Papua itu termasuk ya di dalam Indonesia. Tidak tahu ada Papua Barat, Papua Nugini. Nah, sebab saya ada terjumpa nih satu video yang mana dikatakan Papua Nugini mahu merdeka dari Indonesia. Benarkah perkara ini? Jadi dalam video ini dikatakan Papua Nugini tunduk sama Indonesia, puji sebagai kekuatan superpower baru. Nah, jadi langsung kita saksikan info ini guys. Jom. Hey oh, Papua. Oh, ini warga Papua. Hey oh, Papua. Ini Papua Nugini lah ini kan? Papua. The Wonder Indonesia. Ini Presiden Jokowi. Alasan Papua ingin Tidak dipungkiri, merdeka dari Indonesia. ada oknum yang ingin merdeka atau pisah dari Indonesia. Tapi di sisi luar, khususnya Papua Nugini, mereka tidak pernah menyinggung kedaulatan Indonesia. Karena Indonesia diagung-agungkan sebagai negara besar, negara superpower yang kekuatannya bisa menjadi dampak baik bagi Papua Nugini di masa depan. His arrival this morning received at the airport and honored by a 21-man gun salute. We've been in partnership since 1975, going 48 years now, but we both realized that two nations have been wasting on the side for too long. Papua New Guineans to stand back and unveil our lenses in Indonesia. We have not been utilizing the powerhouse economy that is on the other side. The world's 16th biggest economy right now. They will possibly be world's ekonomi nomor 16 biggest terbesar economy dunia. within 20 years. They are a link to commerce trade in Asia. They are our direct west, and the president was very kind by saying, we have market for your produces. We also have business capacities, especially in our government's focus on downstream processing. He has given us indication, and I've established a task force to work. We've established a task force rather. Our side will be led by Deputy Prime Minister, assisted by Minister Maru, to go and look into the mineral and petroleum and forestry and agriculture downstream processing. Menjadi contoh Indonesia ya. Together we partner also to ensure we move into the downstream space, utilizing capacity, business, expertise. Pada tanggal 5 Juli kemarin, Presiden Jokowi mengunjungi Papua Nugini untuk kedua kalinya. Dan pada kunjungannya kemarin tidak disangka, Indonesia sangat dihormati oleh Papua Nugini. Presiden Jokowi pun disambut layaknya Raja Inggris. Poster-poster Presiden bertebaran di mana-mana. Jadi kita bisa simpulkan, pemerintah Papua Nugini saat ini sangat pintar melihat keadaan. Mereka tahu Indonesia adalah negara besar yang sedang berkembang menjadi negara superpower terkuat nomor 4 di dunia. Dan melawan Indonesia itu hanya sia-sia saja dan menghabiskan waktu. Lebih baik perbaiki dalam negeri di Papua Nugini agar ekonomi berkembang dengan baik. Walaupun itu positif, tapi ada juga sebagian oknum yang mendukung Papua merdeka dari Indonesia. Indonesia berkomitmen meningkatkan kerjasama dengan negara-negara Pasifik termasuk PNG, dan kami telah sepakat menyusun roadmap kerjasama pembangunan untuk 5 tahun ke depan. Indonesia juga akan segera memulai renovasi fasilitas rumah sakit di Port Moresby, pembangunan posko damkar, pengelolaan sampah di Vanimo, pembangunan sekolah di Butung, dan peningkatan beasiswa pelajar ING. Pada pertemuan
pertemuan Presiden Indonesia dan Perdana Menteri Papua Nugini, mereka mendorong pembahasan FTA, Preferential Trade Agreement, Indonesia PNG, agar kerjasama ekonomi kedua negara semakin tumbuh dan berkembang. Karena rakyat Papua Nugini capek bekerja sama dengan Australia. Yang begini-begini saja, mereka berharap agar bersama Indonesia, Papua Nugini bisa lebih baik ke depannya. Selain itu, Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa Indonesia akan mendukung program Connect PNG, salah satu melalui BUMN Konstruksi Indonesia yang telah berpengalaman di beberapa negara. Presiden menyebut infrastruktur dan konektivitas merupakan syarat utama untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Melalui BUMN, nantinya jalan di Papua Nugini akan dibangun dan terkoneksi seperti yang dikerjakan di Papua Indonesia, yaitu Trans Papua. Jadi jelaskan Sobat Maju, Papua Nugini aja minta bantuan dan berguru sama Indonesia. Kok masih aja ada yang mau pisah dengan Indonesia? Gee, this Widodo is a star. I think he's a remarkable man. Jokowi Widodo itu bintang dan saya pikir dia adalah pria. And what he's achieved in Indonesia is remarkable, and he shows no sign of stopping. So this guy's worth powder and shot, that's for sure. Perdagangan Indonesia PNG meningkat tajam pada tahun 2022 mencapai 307 juta US dollar. Ini perlu terus ditingkatkan dengan mendorong kelanjutan pembahasan PTA, pembentukan bisnis council, dan kunjungan misi dagang dan investasi serta partisipasi BUMN Indonesia dalam pembangunan jalan raya di PNG. Alright, terima kasih His Excellency President. Ini Perdana Menteri You Papua. are my direct west. Whilst the global west is different, Papua New Guinean west is you. You are important for me. And I repeat, this is not just a statement of waste. Whilst the global west may be different, Papua New Guinea and Pacific West is in you, and the Asia region close to us. You are our link to the Asian nations. You've continuously maintained support to us in APEC and Russia. You have been a very effective link to us in commerce, trade, and government-to-government engagements with our real West. And you are amongst friends, you are amongst family, because our people share ancestry, our people share land, our people share sea. We're from one common space on planet Earth, and the Indo-Pacific conversation, in the heart of it lies the Republic of Indonesia and Papua New Guinea. And so Indonesia tak habis-habisnya membantu Papua Nugini, yaitu Indonesia akan menyumbang dana bagi infrastruktur Papua Nugini dan akan segera mulai renovasi fasilitas rumah sakit di Port Moresby, pembangunan posko damkar, pengelolaan sampah di Vanimo, pembangunan sekolah di Wutung, dan peningkatan beasiswa pelajar agar siswa di Papua Nugini belajar di Indonesia. Jadi sangat jelas ya, Indonesia sangat dihormati Papua Nugini, dan mereka kaget kenapa nggak dari dulu kerjasama dengan Indonesia, negara besar yang berada di samping Papua Nugini. Itu ya, kalau tengok ya, Papua Nugini tu walau siapapun ya, walau mana negara pun dibantu. Cuma kalau ditengok di sini, kalau dikatakan Papua Nugini ingin merdeka dan masuk pada Indonesia, saya rasa mungkin itu perlu dipikirkan semula. Sebab saya tengok Indonesia saat ini, dia punya negara sangat maju. Dari segi ekonomi, sosial, politik, sudah melangkah ke hadapan ya, meninggalkan beberapa negara. Dan ini Indonesia nih bakal menjadi negara terkuat ekonomi besar nomor 5 di dunia dalam 5 negara itu di masa akan datang. Kalau tadi dikatakan 20 tahun akan datang, tetapi dalam tempo yang singkat saya rasa Indonesia boleh mencapainya disebabkan kekuatan sumber daya alam yang terdapat di Indonesia yang membuatkan negara Uni Eropa sangat memerlukan bahan mentah ini dari Indonesia. Jadi Indonesia dia stop sudah untuk mengekspor bahan mentah itu. Dia membuat hilirisasi untuk membangunkan negaranya.
Nah, jadi Papua Nugini mengakui juga kekuatan Indonesia ini adalah super power yang baru. Memang tidak dapat dinafikan bahwa Indonesia sekarang ini sudah jauh berbeza berbanding dengan yang dulu. Sekarang ini Indonesia telah memindahkan lagi ibu kotanya dari Jakarta ke Kalimantan. Itu satu peningkatan yang sangat luar biasa. Dan di sini kita boleh lihat ya bahwa Indonesia merupakan sebuah negara yang sangat dihormati, disegani, dan banyak negara yang mau bersahabat dengan Indonesia. Dan Indonesia tahulah dia ni mempunyai satu hubungan yang baik dengan mana-mana negara. Cuma pendirian Indonesia saya tengok sangat teguh ya. Jika dia katakan A, maka A lah itu. Jika B, B lah itu. Tetapi setakat ini yang saya tengok dari segi kepimpinan yang dilaksanakan oleh Presiden Jokowi, Indonesia dibawa seiring ya dengan apa yang dia inginkan untuk menjadi negara yang maju. Nah guys, bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Nanti kalian komen di bawah. Itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.